Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk memenuhi tugas machine learning, saya membuat prediksi penyakit jantung menggunakan KNN. Untuk dataset yang saya gunakan yaitu heart attack yang diambil dari Kaggle. Ini memiliki 14 kolom dengan atribut sebagai berikut. Kita lanjut untuk perhitungan Guinness Board. Kemudian untuk data yang saya gunakan yaitu ada 7 data, 6 untuk data klasifikasi, kemudian untuk data ketujuh digunakan untuk hasil prediksinya. Langkah pertama yaitu kita perlu melakukan normalisasi data. Di sini normalisasi data dibutuhkan karena data yang saya miliki yaitu ada data kategori, ada bernilai 1 sampai 3, dan di sini ada data age di TRT-BPS, COL, TALAX, dan OLPIC yang mempunyai nilai sangat besar. Di sini akan mempengaruhi hasil akurasi. Untuk normalisasi data sendiri kita perlu lakukan yang pertama yaitu standar deviasi. Kita mulai dengan kita menggunakan rumus data populasi. Berikut perhitungannya yaitu dari X1 sampai ke N, X data ke 1 sampai dengan dikurangi rata-rata di akar 2. Sebelumnya saya sudah menghitung rata-rata dari tabel X, tabel TRT-BPS, COL, TALAX, dan OLPIC. Kemudian baru kita hitung dengan menggunakan rumus tadi, yaitu untuk data 1, 63, dikurangi dengan rata-rata seterusnya hingga data ke-6. Lalu kemudian dibagi dengan populasinya yaitu 6 dan menghasilkan 10,040. Kita hitung masing-masing standar deviasi untuk TRT-BPS, COL, TALAX, dan OLPIC. Selanjutnya, untuk hasil per kolom pada masing-masing atribut yang akan dinormalisasi yaitu X1, X ke 1 dari data 63 dikurangi dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi tadi. Untuk data X ini perhitungannya menghasilkan seperti berikut. Selanjutnya yaitu menentukan parameter K yang akan diuji, kemudian menghitung jarak antara data baru dengan semua data training menggunakan inclusion distance. Pertama yaitu kita akan menentukan inclusion distance dari data pertama hingga data ke-6. Contohnya di sini yaitu kita ambil contoh data pertama. Dari data pertama tadi ada nilai 63. Ini 63. Seterusnya ini akan dikurangi dengan hasil dari kolom normalisasi dari masing-masing atribut. Jika yang seperti berikut, kemudian menghasilkan untuk kolom pertama, untuk data pertama hasilnya seperti ini. Untuk hasil lengkapnya, selanjutnya yaitu mengurutkan jarak dari data baru dengan data training
dan menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum K. Di sini tadi saya menggunakan inclusion distance dengan jarak 3. Pertama, urutan jaraknya dari yang terkecil, yaitu 29,8 berada di urutan pertama hingga diurutkan hingga urutan ke-6. Kemudian kita tentukan apakah termasuk ke dalam 3 terdekat dari inclusion distance yang kita tentukan tadi. Selanjutnya kita labeli kembali mana yang sudah kita tentukan tadi. Jika termasuk dalam K3, berarti kita akan melabeli seperti yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Di sini yang sudah ada pada tabel 1, 3, dan 5. Kemudian kita prediksi untuk data yang ketujuh tadi dengan H67, seksnya laki-laki, dan CP0, TRT-BPS 160, kolesterol 286, FBS 0, Restek 0, Talak 108, Eksang 1, Old Peak-nya 15, Slopnya 1, CAA 3, Tol 2. Kemudian hasil prediksinya 1. Kenapa 1? Karena di sini K3 yaitu menghasilkan dua terklasifikasi adalah label 1 dan 1, 0. Jadi tetangga paling banyak di sini adalah 1, sehingga data prediksi untuk ke-7 tadi adalah 1. Kemudian penerapan pada machine learning Python. Di sini saya menggunakan Colab, Google Colab. Pertama, kita perlu mengimport library yang kita butuhkan. Ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib untuk menampilkan grafik, dan Seaborn yang akan digunakan untuk map atau peta korelasi, dan metrik untuk perhitungan akurasi. Sebelumnya kita load data, saya ambil data yang saya download sudah tersimpan pada drive, sehingga kita tinggal memanggilnya seperti ini. Kemudian untuk melihat bagaimana korelasi data tersebut, kita bisa melihat dengan map korelasi seperti berikut. Di sini data yang paling terdekat, data yang mempunyai korelasi paling bagus yaitu ada CP dengan target, dan seterusnya. Setelah itu kita akan menyimpan dulu data yang sifatnya kategori, kemudian kita mengambil data yang bersifat non-kategori untuk dibuat standar, scalar, atau normalisasi, seperti yang kita sudah terapkan pada perhitungan manual tadi. Di sini kita peroleh data seperti berikut. Lalu kita akan lakukan training atau split seperti ini. Saya menggunakan K-fold untuk split training data tersebut. Data ke split menggunakan K-fold ini seperti membagi partisi antara training dan tes hingga K yang ditentukan. Selanjutnya kita mencari data K terbaik
Dan berikut kita import terlebih dahulu untuk library dari Keyneighbor Classifier. Pertama kita tentukan array-nya, saya menggunakan array 1 sampai 10. Ini untuk score list, train akurasi list, dan tes akurasi list. Selanjutnya, kemudian classifier KNN dengan K tetangganya. Lalu kita hitung untuk akurasi pada set training dan dilanjutkan dengan menghitung akurasi pada set test. Di sini yang saya tampilkan adalah skor dari akurasi yang terbaik dari Y-test dan Y-prediksi. Selanjutnya, dari perhitungan di atas, kita menghasilkan grafik seperti berikut. Di sini, hasil dari grafik testing dan grafik training ini terpaut sangat jauh, tetapi di sini kita menghasilkan akurasi yang cukup bagus, yaitu 0,85 dengan menggunakan dengan K4 metric ingredient. Kenapa saya menggunakan K4? Sebelumnya sudah dihitung menggunakan ini untuk mencari nilai K terbaik. Di sini nilai terbaiknya diperoleh pada K4. Selanjutnya untuk prediksi dari X-test yaitu seperti berikut. Dan untuk confusion metricnya yaitu true positif 23 dan false positif ada 2, true negatif ada 7, dan false negatif ada 29. Dari total keseluruhan data tes, itu ada 61 data tes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.